Jadi kayaknya bakal seru nih. Gak kelihatan anak-anak banget, tapi tetap mainan. Jadi buat kalian. Halo Sports Viewers, kembali lagi di Live Tech bersama aku Devi Ratnasari. Jadi kali ini aku mau nge-review dua mainan nih. Dan dua mainan ini tuh menurut aku unik dan keren banget. Jadi dua mainan ini tuh sama-sama bisa terbang. Jadi kayaknya bakal seru nih. Gak kelihatan anak-anak banget, tapi tetap mainan. Jadi buat kalian bisa have fun, buat bareng teman-teman kayak gitu bisa banget. Jadi di sini ada dua alat. Yang pertama ada Apex Racing Drone dan yang satu lagi ada namanya Fly Nova Pro. Nah ini dua-duanya tuh mainan yang bisa terbang gitu. Kalau misalnya racing drone ini kalian udah tahu lah ya, ini pasti bisa terbang, namanya juga drone. Nah sedangkan kalau misalnya Fly Nova Pro ini bentuknya tuh dia kayak bola, terus dia kalau misalnya digambarnya ada LED-nya gitu. Nah nanti dia tuh cara mainnya kayak bisa terbang-terbang gitu. Yaudah kita coba langsung buka aja kali ya dari Fly Nova Pro ini. Nah kalau misalnya kalian lihat, nanti kalau kalian buka, pertama kalian bakal dapet bolanya. Terus di sini ada juga remote-nya. Dan juga ada pastinya charger nih. Karena kalian kalau misalnya main Fly Nova Pro ini tuh nanti bakal baterainya cepat habis gitu. Jadi butuh charger ini. Dan yang terakhir pastinya ada yang namanya user manualnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari bola ini sendiri, jadi di sini itu dalamnya ada lampu LED yang bisa kayak nyala-nyala gitu. Nah, kalau misalnya di internet, jadi dia tuh beratnya sekitar 27 gram, terus diameternya 9,5 cm gitu. Dan ditulisnya kalau misalnya mainan ini tuh waktu mainnya cuma 30 menit dan waktu charge-nya itu sekitar 25 menit gitu. Jadi emang agak lumayan seimbang nih antara main sama ngecasnya gitu ya. Nah kalau misalnya dari alat-alat sendiri ya bahannya ini plastik, jadi kayaknya ini aman sih buat anak-anak kalau misalnya dia mau main. Terus di sini ada remote-nya juga dari plastik, sama dikasih ada kabel nih. Tapi lagi-lagi ini gak dikasih kepalanya, jadi kalian harus sediain kepala charger sendiri gitu. Kalau misalnya dari boxnya, di sini sih tulisannya ini aman untuk usia di atas 6 tahun ya, kayak gitu. Jadi kalau berdasarkan yang kita lihat sih harusnya iya aman karena baling-balingnya tuh dia di dalam gitu loh, ketutup sama bola plastiknya. Kita langsung coba mainin aja kali ya, biar seru. Pertama-tama kita nyalain dulu. Di sini ada tombol buat nyalain, warnanya hitam. Kita nyalain dulu, kita pencet sekali aja. Sebentar guys, ini dia gak kecil dan terselubung di dalam. Nah, kalau lampu-lampu udah nyala, nah dia kan ya. Wow, cara mainnya gini. Wah, Jadi kalian pastiin arah anginnya ada di bawah. Nah, tuh. Wow. Seru ya ternyata. Nah ini bisa dilempar juga. Harusnya sih dia bisa balik ya. Cuman kita coba aja. Oh dia nggak balik guys. Kita nggak bisa balik. Tapi kalau nggak terlalu jauh sih bisa. Tuh dia akan balik ke kalian. Nah kan. Kayak gitu. Ya cara mainnya sebenarnya ini tinggal kayak disesuaikan aja sih. Kalian bisa bikin dia ada di tengah-tengah tangan kalian. Nah kayak gini. Wow. Atau ini bisa dilempar. Wow, dia bisa terbang tinggi sih. Tapi ini kayaknya bakal hektik kalau dia terbang tinggi. Kayak gitu. Kalau mau matiin harus pakai remote-nya nih. Tinggal klik bagian off sekali. Nah, dia bakal mati gitu. Dan alat ini nggak bisa dimatiin kalau misalnya nggak pakai remote gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau matiin, pastiin ada remote-nya kayak gitu. Nah, ini seru sih sebenarnya. Tapi kalau menurut aku perlu orang yang emang udah
cukup ahli ya buat mainin alat ini. Tuh kan, dia suka nyala sendiri guys. Nah, buat matiinnya oke, nanti kalau dia berhenti ini bisa dimatiin sampai lampunya mati. Nah. Oke. Ya udah, kita taruh dulu aja guys. Nanti dia lampunya bakal mati sendiri kok. Kita lanjut aja ke alat yang kedua. Kalau alat yang pertama tadi itu kayaknya emang perlu untuk terbiasa nih kalau misalnya kita mau bisa jago mainin. Kalau misalnya alat kedua ini kelihatannya sih ini lebih gampang ya guys buat dimainin karena dia semacam drone pada umumnya aja gitu. Kalau misalnya kita buka nih, di sini tuh kita bisa lihat nih kita dapat apa aja. Wow. Nah ya jadi ada drone-nya, ada remote-nya kayak gitu guys. Ya biasanya kan kalau drone itu buat kamera ya, tapi kalau ini emang buat pure buat mainan aja nih. Jadi aman buat kalian yang kalau misalnya kalian mau kasih ke anak-anak kayak gitu. Oke, langsung kita coba aja ya. Di dalam sini ada remote-nya. Terus ada drone-nya. Dan juga ada, nah ini yang gak kalah penting nih, ada cadangan baling-balingnya. Jadi nanti kalau misalnya di dalam drone kalian ini baling-balingnya udah patah atau misalnya nggak bisa lagi nih dipakai, bisa pakai ini aja. Dan juga di dalamnya tuh ada baterainya nih guys. Nah baterainya ini itu tuh nanti bakal dipasangin ke drone-nya. Nah kalau misalnya kalian nanti mau ngecasnya tuh pakai alat yang satu ini. Kalau misalnya kalian bingung, sebenarnya di sini ada nih manual booknya. Tapi karena aku udah baca-baca sebelumnya, jadi aku nggak akan jelasin dari manual book, tapi aku langsung praktekin aja kali ya. Ya karena kalau misalnya kalian baca dari manual book ini sebenarnya udah jelas nih semua cara-caranya. Kita langsung coba aja kali ya guys. Pertama-tama baterainya ini kalian lepasin dulu dari tempat chargernya. Nah yang harus kalian lakukan ke drone-nya adalah kalian pasangin dulu nih. Di belakang sini ada tempat untuk masukin baterainya. Dan di bagian bawah ada warna putih sesuai sama yang ada di bagian baterainya. Jadi nanti ini yang akan dipasangin. Kita langsung pasang aja. Nah kalau dia udah nyala tuh dia ada warnanya nih guys kayak gini. Keren kan? Kita rapihin dulu supaya kita lebih enak kali ya mainnya. Nah di sini ada remote-nya. Aku akan ajarin kalian caranya kalau misalnya kalian males baca buku manual book-nya. Pertama kalian nyalain dulu. Kalau dinyalain tuh dia ada bunyinya. Nah ya kan? Terus yang harus kalian lakukan pertama-tama adalah kalian harus ke atasin dan ke bawahin dulu nih yang sebelah kiri. Nah kalau udah kalian arahin kedua tombol ini ke bagian kiri sekali dan ke bagian kanan sekali supaya dia tuh jadi seimbang kayak gitu. Kalau misalnya udah seimbang dia bakal terbang sih guys kayak gini. Nah yang bagian tangan kiri itu buat naik turunin, yang kanan itu buat kalian arahin. Nah, wow. Nah, menyenangkan ya. Kalau kalian mau taruh, tinggal turunin aja ke paling rendah. Sebelum kita lanjut main, aku jelasin dulu nih. Di remote ini, kayak tadi udah aku jelasin, dia ada bagian kiri untuk naik dan turunin. Di bagian kanan ada arah kanan kiri. Nah di tengah ini sebenarnya fungsinya sama nih kayak kedua controller ini. Cuman ini tuh bagiannya kayak kalian klik doang. Nah terus di bagian sebelah atas sebelah kiri ini dia ada tulisannya return or LED.
Nah, ini tuh gunanya buat gonta-ganti warna yang ada di lampu drone-nya. Nih, kita coba ya. Nah, kayak gitu. Dia akan berubah warna, guys. Tuh, misalnya aku mau yang biru ya. Terus ada satu lagi yang namanya headless. Jadi kalau headless ini, itu tuh kalian nggak ada arahnya nih drone-nya, kecuali ngikutin remote-nya. Terus ada satu yang spesial lagi nih di bagian atas ini. Kita lihat ya fungsinya apa. Kita naikin dulu drone kita. Nah, lihat ya guys. Kalau aku pencet bagian atas, apa yang bisa dia lakuin? Tahan yang lama. Seru banget ya guys. Wow. Wow. Keren ya guys, lihat nih. Wow, nah kalau kalian klik 2 kali bagian atas dan kalian tahan ke kanan, dia akan kayak gitu guys. Nah, tinggal kita arahin. Kita arahin ke kita aja deh. Nah, sini balik. Kalau dia udah deket, kalau mau atraksi lagi bisa nih guys. Oke. Wow. Kalau udah tinggal kita turunin aja. Nah. Wow. Menarik ya guys. Ternyata drone ini tuh kayak kalian punya experience baru lah kalau misalnya kalian harus beli drone yang kamera kan mahal ya harganya, terus kayak dia besar dan kayaknya nggak safety nih kalau misalnya mau dimainin sama anak-anak karena itu sangat beresiko lah. Nah, sedangkan kalau untuk drone ini menurut aku ini cukup rekomendasi sih kalau kalian mau seru-seruan kayak gitu. Kalau untuk alat Flynova ini tuh harganya adalah 70.000. Sedangkan kalau untuk drone ini dia itu harganya sekitar 200-an. Kalau buat aku pribadi, aku lebih prefer untuk mainin alat ini nih. Karena menurut aku dia lebih bisa diatur dan juga kayak lebih seru gitu. Kita lebih dapat experience ketika kita mainin. Nah, tapi semua balik lagi nih ke kalian. Kalian pengen tipikal mainan terbang yang seperti apa gitu. Oke, kalau misalnya kalian punya rekomendasi juga nih mainan yang bisa terbang lainnya, kalian boleh banget untuk komen di kolom komentar di bawah nih. Supaya nanti kita bisa review nih mainan-mainan lain. Atau misalnya kalian juga ada barang-barang menarik lainnya yang pengen kita review, boleh banget untuk tulis di kolom komentar di bawah. Nah, terakhir jangan lupa untuk like video ini, share, dan subscribe Binus TV channel. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk terus ikutin Binus TV di YouTube-nya Binus TV channel. Itu aja yang bisa aku kasih hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya Smart Viewers. Bye!